Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Kalau dari PDIP untuk itu gimana? Ya, kalau saya sih satu hal saja. Kita ini kan sudah menjadi kepala daerah. Karena menjadi kepala daerah, maka ketaatan utama kita sebagai kepala daerah adalah taat pada sistem yang ada dalam pemerintahan. Gitu ya. Pada sistem yang ada pemerintahan. Jadi tapi kalau itu Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega. Tapi yang jelas kalau orang sudah menjadi kepala daerah, maka dia harus tunduk dan patuh apa yang menjadi keputusan pemerintah, baik pusat sampai daerah. Jabar ada sini Pak dari PDIP. Sejabar semuanya ikut. Semuanya ikut. Sampai hari ini ya ikut semuanya. Dan kemudian juga kan di alokasinya sudah teralokasikan dan sudah terserap, kan nggak mungkin dibatalin. Tetapi yang paling penting bahwa saya berangkat ke sana tidak menggunakan dana Pemprov. Baik selama di sana maupun dari pemberangkatan. Itu yang penting. Pak menggunakan pesawat katanya Pak? Iya. Dari Husein ya? Iya, dari Husein. Kita ikut pesawat angkatan udara. Ya. SMA 6 Pak? Hah? SMA 6. SMA 6 kan gini, SMA 6 kewenangan pemberhentian atau penonaktifan itu kan kewenangan dari Kepala Dinas Pendidikan. Dan Kepala Dinas Pendidikannya kemarin berdasarkan keterangan dari Sekda kan kemarin sudah menandatangani surat penonaktifan sementara karena sekolahnya akan diaudit. Jadi karena sekolahnya akan diaudit, nanti dari audit yang dilakukan oleh inspektorat nanti kita simpulkan sanksi apa yang akan diberikan. Tetapi kalau sanksi pergi piknik keluar provinsi sudah jelas melanggar surat edaran yang dibuat oleh Pak B, ya PJ Gubernur yang lama. Itu ketika terjadi kecelakaan bus anak SMK Depok di charter. Bahkan di Tasik ada juga Pak yang Oh, pokoknya berlaku seluruh. Jadi hari ini bukan hanya SMA 6 aja, seluruh SMA yang kemarin memberangkatkan siswa-siswanya keluar Provinsi Jawa Barat untuk studi tour hari ini kita nonaktifkan dulu. Ya. Semua. Masih Pak. Siap. Betul nggak Pak Sekda? Siap. Jadi nanti identifikasi sekolah-sekolah yang seluruhnya memberangkatkan pergi keluar provinsi. Siap. Yang bertentangan dengan edaran gubernur aja. Siap, kami sudah turunkan. Coba sampein aja edaran gubernur nomor berapa, kan Bapak dulu Sekda yang dulu dan Sekda yang sekarang. Sampein aja. Tuh, lihat dulu katanya. Pak, soal alokasi anggaran itu akan dibelanjakan di AP perubahan nggak ya semuanya? Enggak sekarang, nanti bulan ini bulan depan kita sudah ada Pergubnya. Nah, karena sudah ada informasi Depdagri mengeluarkan surat edaran. Oh, bisa langsung Bisa dibelanjakan. langsung. Pak, kalau soal ijazah gimana Pak, kan yang Sudah dihitung. Nah, nanti setelah ini saya hitung katanya 1,2 triliun yang harus dibayarkan. Kita bayarkan selama 2 tahun. berarti akan diberi kompensasi. Bukan diberi konsentrasi, ijazahnya kita verifikasi dulu. Miskin apa pura-pura miskin? Nah, gitu loh. Misalnya anak wartawan, pura-pura miskin kan nggak boleh. Tapi yang SMA swasta katanya udah mulai menyerahkan Pak. Oh iya, tuh bagus. Itu bagus. Ya. Izin Pak Gub kami sampaikan yang menjadi dasar hukum yang pertama PP nomor 94 tahun 2021 dan Perka BKN nomor 6 tahun 2022 menegaskan bahwa PNS wajib melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Ya, salah satunya ada surat edaran PJ Gubernur Jawa Barat nomor 64 garis miring PK titik 01 ya garis miring Kesra tentang studi tour pada satuan pendidikan dikeluarkan tanggal 8 Mei 2024 yang menegaskan bahwa kegiatan studi tour satuan pendidikan diimbau untuk dilaksanakan di dalam lingkungan wilayah Provinsi Jawa Barat melalui kunjungan ke Pusat Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Pusat Kebudayaan, dan destinasi wisata edukatif lokal. Jadi sudah cukup lama. Iya, jadi bukan melanggar ketentuan yang saya buat, melanggar ketentuan yang sudah dibuat oleh PJ Gubernur Jawa Barat. Ya kan?
Yang pertama kita sudah serah terima jabatan dengan Pak PJ Gubernur, saya menyebutnya Gubernur yang ke-17. Yang kedua, kita sudah menyampaikan pidato pertama sebagai bentuk akselerasi kepemimpinan yang saya pimpin hari ini, baik akselerasi personal, akselerasi program, maupun akselerasi politik. Karena ada 3 hal yang harus dibangun dalam membangun sebuah daerah. Pertama, secara personal harus dekat. Yang kedua, secara administratif harus lebih baik. Yang ketiga, secara politik harus akomodatif. Dan saya sudah menyampaikan isi-isi pikiran saya tadi, dan isi pikiran itu sudah ada dalam visi dan misi, dan kemudian nanti akan menjadi RPJMD. Dipersilakan, ada yang menyampaikan? Ya. Sektor apa aja Pak yang menjadi konsep utama Kang Deddy untuk membangun Jawa Barat hari ini Pak? Ya, saya sudah menyampaikan yang pertama adalah kita di sektor infrastruktur satu, infrastruktur jalan. Provinsi Jawa Barat harus selesai pada waktu 2026 tuntas 100% dengan peningkatan kualitas dan kuantitas. Kualitas artinya bahan material jalannya harus ditingkatkan karena kondisi masyarakatnya, kondisi infrastruktur kendaraannya sudah berbeda. Kuantitas lebarnya harus ditambah karena hari ini Jawa Barat beberapa wilayah sudah menjadi wilayah industri. Untuk itu negara harus memberikan layanan yang baik. Dan jalan bukan hanya sekedar jalan, nanti harus 100% menjamin keamanan kendaraannya. Dia ada marka jalan, ada CCTV, kemudian ada PJU, kemudian ada ruang-ruang estetik, ada gapura, dan semua terintegrasi. Kemudian nanti kami akan membentuk common center di setiap kabupaten kota untuk mengendalikan infrastruktur transportasi di Jawa Barat. Kemudian di situ nanti ada 2 kerangka yang akan dibangun. Satu, menguatkan transportasi darat. Yang kedua juga kami menjajaki membuat transportasi udara. Yang ketiga, kita juga menjajaki membuat transportasi kereta, baik monorel untuk di kota Bandung dan sekitarnya, Cimahi, Kabupaten Bandung, Sumedang. Kemudian juga Jawa Barat, karena saya bermimpi Jawa Barat ini terkoneksi lagi dengan jalur kereta yang sesungguhnya itu sudah ditinggalkan oleh pemerintah Belanda dulu. Tinggal mengaktifasi, ini yang akan dibuat. Terus yang berikutnya ruang kelas tadi saya sebutin harus selesai kan tadi sudah sampaikan. Saya pikir saya udah berulang-ulang menyampaikan ini. Pak. Kenapa? Saya nggak mau pakai 100 hari 100 hadiah. Saya bekerja aja, nggak ngitung hari. Nah kemudian yang jelas pada minggu depan kami sudah akan mengakselerasi perubahan komposisi belanja di Provinsi Jawa Barat. Dari komposisi belanja murni menjadi komposisi belanja yang sesuai dengan visi-misi dan apa yang saya sampaikan. Dan kita mentargetkan bulan Maret pemerintah provinsi lelang-lelang udah mulai berjalan. Pak, kalau kolaborasi dengan calon kepala daerah yang sebelumnya apa akan dilakukan Pak? Ya. Kolaborasi dengan calon kepala daerah. Maksudnya? Dengan Kang Deddy, Kang Dede dan juga Pak Saihu untuk Oh bukan, calon kepala. Oh iya, mereka sudah menjadi sahabat baik saya jadi saksi nikahnya Pak JJ, dan kemudian saya Pak Kiai juga undang saya, Pak Ahmad saya udah sering bertemu, nggak ada problem. Saya udah jawab tadi. Ya tadi udah jawab. Jadi tadi itu adalah komitmen kita untuk menjaga investasi, komitmen kita untuk memberantas premanisme. Begitu saya masuk langsung saya siapin konsepnya, dan itu saya tadi malam itu merumuskan sambil nonton wayang. Saya nonton wayang tadi minta ke Sekda, saya buatin konsep besok. Nanti minggu depan sudah rencana aksi. Jadi Apindo yang disampaikan itu sudah kita jawab. Nggak ada efisiensi, yang ada adalah alih lokasi. Jadi ini yang perlu dipahami ya. Jadi bukan anggarannya diefisiensikan menjadi nurun, alih lokasi malah mau tambah ini rencananya. Saya nantang kepala Badan Pendapatan Daerah, berani nggak masang angka 21 triliun, tidak 19 triliun. Kalau berani masang angka 21 triliun berarti belanjanya malah naik dari 31 menjadi 33 triliun. Nah kalau seperti itu berarti alokasinya malah tinggi. Saya katakan gini loh, belanja untuk bangun ruang kelas baru dulu 60 kalau nggak salah, nanti kalau salah benerin. Sekarang saya buat menjadi 1,2 triliun, nambah. Belanja jalan, dulu jalannya aja sekitar 600, sekarang menjadi 2,4 triliun.
belanja satuan sambungan listrik bagi masyarakat yang miskin yang belum terakses terhadap listrik. Dulu kisarannya katanya sekitar 20, mungkin sekarang 350. Pembangunan Rutilahu dulu kisarannya sekitar berapa, 20, sekarang 120. Jadi di Jawa Barat tuh bukan terefisiensikan, anggarannya mengalami lompatan. Apa yang diefisiensikan? Kebiasaan belanja pemerintah murah-murah. Murah-murah itu apa? Judulnya studi banding, isinya jalannya. Judulnya penanganan masyarakat miskin stunting, isinya makan seminar di hotel. Itu yang dihapus. Dan saya memulai dari diri saya. Saya nggak punya belanja baju dinas sekarang. Saya nggak punya belanja perjalanan dinas luar negeri. Saya tidak punya belanja untuk perjalanan dinas saya. Sekarang sudah terevaluasi lebih dari 40%. Sudah. Saya boleh tanya sama bagian protokol saya. Sampai hari ini saya belum pernah minta fasilitas apapun dari Pemprov. Hari ini ya, termasuk perjalanan ke Magelang, kita nggak gunain dana Pemprov. 1 rupiah pun enggak. Bahkan Pemprov Jabarnya udah duluan transfer ke hotel di mana anak saya nginep di situ. Saya nanti sekali-kali situ dan sudah saya balikin bukti transfernya. Ya, oke? Pak, satu lagi Pak, terkait rencana Bapak ke depan untuk swasembada energi di Jawa Barat seperti apa Pak? Swasembada energi itu kan bisa dimulai dari begini. Sampah itu nanti kita coba lihat bagaimana undang-undangnya. Kalau memang nanti dibolehkan, PLTS itu listriknya untuk warga sekitar, harganya setengah harga, itu keren. Kemudian nanti air-air di desa-desa itu dibikinlah menjadi tenaga listrik dan energi yang lainnya. Kita bisa loh, swasembada energi itu nggak usah terlalu tinggi dalam bentuk proyek besar, bisa dimulai dengan teknologi terapan tepat guna diajarkan di sekolah-sekolah. Makanya kurikulum pendidikan itu kan ada kurikulum nanti yang diarahkan pada pengembangan teknologi tepat guna agar melahirkan energi-energi baru dan terbarukan. Oke, cukup ya. Oke. Megawati yang melarang Tadi saya udah jawab. Mobil dinas gubernur. Pak Sekda betul? Siap. Mobil dinas gubernur ini berapa, coba hitung? Satu, ini Alfa tahun berapa? Apa tahun Iya, Pak. 2020 Pak? 2020. Nah, sini. Nah, ini Alfa tahun 2020. ini Alfa tahun 2020. Alfa tahun 2020. Ini mobil listrik Ini mobil listrik Bapak. tahun Mobil listrik 2022. 2022. Ini mobil listrik Mobil listrik Bapak. tahun 2020 juga. 2020 masih baru ya? Masih baru. Ini Itu ini Camry. Camry tahun 2016. 2016. Ini Ini Crown tahun 2017. Crown tahun 2017. Ini mobil Patwa. Ini listrik Listrik Pak. tahun 2020. 2020. Ini Ini Altis tahun tahun 2014. 2014. Ini Fortuner 2014. 2014. Ini Mercy Ini Sprinter tahun versi 2000. kapasitas berapa penumpang ini? Ini 10 Bapak. 10 penumpang. Oke, ini Ini Ras tahun 2014. ini mobil ini box ya. Ini box ya, tahun 2016. 2016. Ini Ini Daihatsu Daihatsu tahun 2014. 2014.
Royal Enfield. Oh, Royal Enfield nih. Ini tahun berapa? 2020. 2020. Oh, ini BMW tahun 2020 ya. 20. Ini lebih polisi ya. CB ya. Ini ada juga ini ya. Ya Pak. Honda. CB, Honda. Motornya 3. 3. Ah. Saya kira gini. Ini saya nggak mungkin pakai, Pak. Sayang. Kira-kira ini cocoknya untuk apa? Di sub. Ya, di sub bisa. Patroli agar nanti dibantu polisi tidak macet-macet. Di Jawa Barat itu jalur-jalurnya keliling. Ini untuk di sub. Rubah menjadi motor dinas. Untuk di sub. Ini di sub. Kalau ini kan udah motor polisi kan. Ini motor polisi. Wah, ini halus pisan. Ini BMW. Satpol PP ada. Kita punya nggak Satpol PP? Ada Pak, sebenarnya. Ya bisa operasional dong. Misalnya kan tuh banyak tuh di kota bantuin pemerintahan kota. Iya, Pak. Yang pagi-pagi itu, yang menta-menta, yang manusia ini nanti patroli, angkut di mobil belakang, bawa ke dinas sosial, rumuskan problemnya apa, selesaikan. Nah, ini ini cocok udah, ini buat ini aja. Admin pimpinan, nanti takut ngikutin saya ke sana pun motor. Ini boleh Bapak pakai. Siap. Gagal nggak pakai ini Bapak? Gagal. Bapak mau ini, mau ini. Mana yang nyaman? BMW? Jangan Pak. Hah? Mau BMW? BMW belum tentu bisa ngurus ini Pak. Ini BMW. Ini belum tentu bisa ngurus satpolnya. Udah ini buat satpol, cocok. Bapak ini. Bagus mana ini sama ini? Saya nanya. Bagus ini. Itu Pak. Mahal ini. Iya, Pak. Ini mas saya tahu harganya. Ya. Ini lebih mahal. Bapak pakai ini biar gagah. Ya. Siap. Nanti bisa. Wah, cocok. Kalau suka disuruh-suruh. Siap. Ya, cocok. Kalau ini mah cocok untuk di sini Bu, dicat ya. Mobil saya tidak boleh baret-baret. Perlu kalau saya begini mah. Masukin ke bengkel, Bu. Tapi jangan sampai biaya bengkel lebih mahal daripada beli mobil baru, Bu. Ah enggak, ini perlu, enggak apa-apa. Ini selama ini dipakai sama siapa? Operasional. Operasional di sini Pak. Di sini. Jangan bararet, Bu. Pak Sekda, oleh Bapak nanti dialokasikan ini berubah jadi mobil rumah sakit. Ya, berubah jadi mobil rumah sakit yang ada pemeriksaan jantung, pemeriksaan ibu hamil, ya. Kalau perlu bisa mendeteksi kanker di sini, pemeriksaan darah. Ini bisa kan? Mobil lab. Jalan. Gagah, Pak. Oh. Ini mobil rumah sakit, Pak. Ya. Kelengkapannya lengkapin, alokasiin hitung berapa. Jadi gubernur itu punya mobil rumah sakit, tapi bukan buat saya. Warga. Buat mobil rumah sakit, Bu. Kasihan, Bu. Dia pasti jarang dipakai. Burat. Mobil rumah sakit. Ini mobil patwa. Ini patwa. Ini patwa. Ini patwa. Jadi Camry ini 2007. 2007. Udah tua ini. 2007. Dilelang aja. Ya. Tapi dinas ada yang masih mau pakai nggak? Ada. Pas kita kasihin ke dinas. Ya, kalau masih, tapi kalau biaya pemeliharaannya tinggi lebih baik lelang. Dia keluarin. Ini tahun berapa? 2016 Pak. 2016 masih bisa. Kasihin ke dinas. Baik Pak. Dinas yang membutuhkan layanan segala macam kasihin. Ini mobil listrik. Mobil listrik kan ada 2 ya? Ada 2 Pak. Ada 2. Kasihin Pak Sekda, pakai sedan. Punya listrik mobil listrik. Ada. Ini 2 di sini nanti jangan dipakai, sayang. Mau dikesiapain? Nanti yang kepala dinasnya turunin lagi ke bawahnya, ya. Jangan numpuk di kita, Bu. Iya Pak. Ya. Ini boleh lah mobil listrik buat di sini buat Pak Adi ke sana kemari. Pak Adi mobilnya naon? Sama Pak. Mobil listrik juga. Mobil listrik juga. Nah, ini Sekda aja. Masih bagus nggak ini? Bagus Pak. Layak? Layak Sekda pakai Alphard? Layak. Udah pakai Bapak aja. Mobil Bapak kasihin. Siap. Itu. Siap. Itu, Pak. Ini
Ini kan 2 ya. Kira-kira tadi udah dikasih ya 1 ya, Dinas. Ya nggak apa-apa buat bilang saya 1 di sini. Tadi itu ada Innova yang saya pakai tadi ya. Iya Pak, satu lagi Pak. Ya itu boleh lah. Innova kamu boleh. Ya. Jangan terlalu banyak, Bu. Biur. Nanti numpuk biaya pemeliharaan, perawatan, pajak di kita. Nanti jadi boros. Bapak distribusikan dengan baik. Kasih. Jangan kebanyakan. Sisain aja mobil Innova yang jenik. Kali-kali. Itu Pak. Mobil listrik ini satu lagi. Tadi kan udah dikasih. Yang ini kan udah dikasih. Ya kan? Cek. Nih, Pak Adi sudah ada mobil listrik untuk operasional di sini. Ibu ada. Ibu aja pegang. Pegang Bu, daripada nggak dipakai Bu sayang. Ibu pegang mobil ini. Biar gagah. Udah, kan? Beres. Ibu pakai mobil apa? Hah? Yang jadul. Jadul Bu, pakai ini Bu. Listrik, irit. Nyetrumnya pakai listrik Bu. Tangkal. Udah ya, mulai dari sekarang Bu, didistribusikan. Gaya terbang. Kesana Pak kadutnya. Gaya terbang. Udah babut gue. Apa? 2020 yang pertama Ada yang di atas 2020 apa? tidak ada Pak. Paling mudah kita 2020. 2020 listrik, mobil listrik. Listrik 2020. Nah, kasih ke dia mobil listrik yang 1. Ya, nah, selamat. Yang tadi yang paling bagus kasih Bupati Kuningan. Beres. Hibah. Kalau Bogor tuh nggak punya motor BMW. Kalau yang Enfield juga tuh. Lumayan ya kalau masalahnya.